Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NIM saya 0486600357. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil praktikum saya, yaitu tugas 2, pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu untuk melakukan fetch API dari data perakiraan cuaca ini di Jakarta. Di sini, di data ini terdapat ada hourly units, jadi dia formatnya itu mau ditampilkan seperti apa, dan ini yang core-nya ya, yang akan ditampilkan di aplikasinya nanti, yaitu time-nya, waktunya, dan juga temperaturnya. Dan ini maksudnya 2M, saya kurang tahu juga maksudnya apa, mungkin measuringnya, ini menggunakan Celsius. Oke, lalu eh, untuk tampilannya, saya sudah buatkan juga tabel sederhana. Jadi di sini tadi itu dalam apa namanya? Eh, nah ini, jika kesulitan mengagas semua data tadi, saya sudah coba-coba juga, dan hasilnya saya coba tampilkan semua data. Ini kan ada berapa tadi? Tadi saya cek ada 168 data. Mungkin seterusnya ini bakal bertambah. Sudah hanya segini. Tadi asalnya saya limit berdasarkan eh, 10 jam ke depan saja, tapi setelah saya coba lagi, diatur filtering dan scrollnya, dan alhamdulillah sudah bisa. Jadi ini nggak overflow ya, nggak harus page-nya yang di scroll, namun si tabelnya yang di scroll ke bawah. Nah ini 168. Oke, sudah aman. Oke, selanjutnya untuk tujuannya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pertama itu melakukan fetch atau pengambilan data dari API eksternal ini, kemudian di parsing data JSON ini dan diformat sesuai dengan yang kita pahami ya, yang biasa yang dijadikan data table seperti ini. Dan kemudian ketiga itu tugasnya buat tampilan sederhana. Ini menggunakan view versi 3 ya. Dan saya juga menggunakan Fight agar sebagai build toolnya agar lebih cepat juga, dan jadi hot modulnya, jadi dia nge-replace-nya nggak usah replace terus kalau misalkan tadi ada development. Nah juga untuk melakukan fetch datanya, saya tidak menggunakan Axios, namun tetap menggunakan native fetch app yang bawaan HTTP request. Terus tadi sempat saya coba tambahkan flight test juga, cuman saya masih kurang mengerti untuk membuat unit test, jadi tadi saya hapus kembali karena belum benar juga. Jadi yang utamanya saja ya, sesuai permintaan soalnya, 3 ini. Oke, eh terus mulai dari komponen ya. Jadi komponennya itu di sini eh, arsitektur, maksudnya arsitekturnya itu ada 3. Jadi ada komponen, service, dan juga style. Pertama ini untuk yang komponen. Jadi ini itu layer untuk menampilkan data cuaca sebagai apa namanya, front end-nya gitu, menampilkan data interaktifnya yang tabelnya itu. Di kode yang ada di sini itu sebagai tampilannya dibuat di bagian komponen. Dan juga ini tadi saya tambahkan fitur refresh. Jadi kalau misalkan ada update data itu tidak perlu merefresh halamannya, kamu bisa melakukan
eh, refresh melalui button ini. Nah, ini hanya refresh atau melakukan fetch ulang terhadap tabel ini. Kemudian untuk selanjutnya ada service layer. Nah, di sini itu kalian itu bertanggung jawab atau fungsinya itu sebagai logika utamanya ya, bisnis logiknya. Jadi ini ada dua fungsi utama, yaitu untuk melakukan format ISO. Jadi yang seharusnya kan ini seperti ini nih, ISO 8601. Nah, diubah, parsing menjadi yang lebih mudah dibaca. Nah, ini kan tadi dari ISO string diambil, date-nya, tanggalnya, bulan, dan juga tahunnya, dan juga jam dan juga menitnya. Lalu kemudian untuk fungsi yang keduanya yaitu untuk fetch weather data. Jadi dia mengambil data JSON ini yang kemudian nantinya akan eh, digabungkan menjadi HOB. Nantinya akan dibuat menjadi tabel seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu style, ini hanya berisi CSS saja. Jadi tadinya sebenarnya disatuin juga dengan komponen, cuman saya coba juga untuk dipisahkan dan lebih mudah juga sekarang dibacanya dan bisa cepat juga digunakan untuk kalau misalkan saya membuat komponen yang lain gitu. Oke, tadi tiga arsitektur maksudnya sudah saya jelaskan. Kemudian eh, fitur utama aplikasi juga sudah dijelaskan. Jadi kesimpulannya mungkin aplikasi ini jadi integrasi ya dengan API eksternal dari luar yang juga ini tidak ada security-nya. Jadi dia bisa langsung di fetch datanya dan bisa kita olah langsung si datanya. Setelah di fetch, didapatkan datanya, kemudian kita manipulasinya ini dari formatnya, kemudian juga di formatting data JSON-nya. Kalau di tampilan kita itu hasilnya menjadi eh, seperti ini. Jadi masih sama, cuman dari saya ini tadi tidak dibuat apa namanya data JSON-nya itu seperti apa munculnya. Lalu eh, ini hanya minornya saja. Jadi untuk catch error kalau misalkan ini nggak ada internet, terus saya matikan internetnya. Saya juga jadi apa namanya buat untuk menghandle si errornya juga. Apa yang terjadi kalau misalkan tidak ada internet. Nah, jadi nggak akan muncul error exception. Jadi ini si errornya juga udah dihandle oleh si aplikasinya. Lalu terakhir mungkin eh, mungkin karena unit testing tadi tidak dibuat, saya tidak bisa menyampaikan yang lain lagi. Jadi hanya cukup segitu saja. Mungkin di tugas selanjutnya saya akan coba belajar menggunakan unit test ya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.